Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 dan juga rekan saya yaitu Firman Pratama Aryani akan mempresentasikan materi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dimulai dari Firman yang akan menjelaskan tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean atau di dalam negeri, sedangkan untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau 0%. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi di daerah pabean untuk dipungut dan disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir. Penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dipungut PPNBM. Pemungutan PPNBM hanya dilakukan satu kali saja pada sumbernya, yaitu tingkatan pabrikan atau pada saat impor barang kena pajak tersebut, dengan tarif yang disesuaikan dengan kelompok barang tersebut. Dasar-dasar hukum PPN diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001. Karakteristik PPN: pajak objektif, maksudnya adalah suatu jenis pajak yang timbul kewajiban pajaknya ditentukan oleh objek pajak tersebut, dikenakan pada setiap rantai distribusi. Sepanjang transaksi memenuhi syarat, maka pihak PKP penjual berkewajiban untuk memungut PPN atas transaksi dan menyetorkan ke kas negara, lalu melaporkannya. Menggunakan mekanisme pengkreditan, PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi, merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, salah satu syarat dikenakan PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP atau JKP dikonsumsi di dalam daerah pabean atau di dalam negeri. Lalu merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Netral terhadap persaingan. PPN tidak membebani harga pokok penjualan karena sistem pengkreditan PPN memungkinkan pembayaran PPN saat pembelian dihitung dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan. Mengatur destination principle, untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat dulu di negara mana pihak konsumen berada. Objek-objek pajak pertambahan nilai, diantaranya penyerahan barang kena pajak atau BPK dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusahanya. Impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Barang kena pajak yang tidak dikenakan PPN. Barang hasil pertambahan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu PPNBM. PPNBM adalah berdasarkan undang-undang. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Lalu ada prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM, yaitu mengurangi dampak regresif PPN atau bersifat tidak adil. Lalu yang kedua, konsumen BKP tergolong mewah bersifat kontraproduktif. Yang ketiga, agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Lalu yang keempat, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kelima, ada perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dengan membeli produk dalam negeri. Yang keenam, ada tuntutan penerimaan negara yang meningkat setiap tahun pajak. Yang ketujuh, mengamankan penerimaan negara dengan penggalian potensi perpajakan.
Adapun prinsip pemungutan PPNBM hanya untuk satu kali saja, yaitu pada saat satu penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya ada barang yang kena pajak yang tergolong mewah. Yang pertama, barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Karakteristik PPNBM. Yang pertama, merupakan pemungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, dikenakan hanya satu kali pada saat impor atau masuk ke daerah pabean atau penyerahan BKP tergolong mewah oleh pabrikan yang memproduksi BKP tergolong mewah. Lalu PPNBM tidak dapat dikreditkan. Meskipun PPNBM tidak dapat dikreditkan apabila ekspor mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang dibayar dapat diminta kembali. Itu pada peraturan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPN 1984. Berikutnya ada kelompok barang PPNBM selain kendaraan. Ada cukup banyak klasifikasi yang dicantumkan untuk barang selain kendaraan, namun secara garis besarnya adalah kelompok barang rumah tangga, kelompok hunian mewah, alat olahraga, pajangan di rumah yang terbuat dari keramik atau kaca maupun marmer sebenarnya, lalu juga senjata api dan juga lain. Lalu ada kelompok barang PPNBM golongan kendaraan. Sama seperti sebelumnya, ada cukup banyak klasifikasi yang dicantumkan untuk kendaraan dan bisa disebutkan secara garis besarnya. Contohnya seperti pesawat udara, mobil dan sepeda motor mewah, kapal pesiar, trailer seperti karavan. Kelompok barang yang dibebaskan dari PPNBM, ada beberapa kendaraan yang dibebaskan dari PPNBM seperti contohnya ambulan, mobil jenazah, truk pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, angkutan umum, kendaraan yang untuk protokoler kenegaraan, kendaraan yang mengangkut lebih dari 10 orang bermesin diesel di atas 1500 cc untuk TNI atau Polri, dan kendaraan untuk patroli TNI Polri. Tarif PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 naik dari 10% menjadi 11% dan mulai diberlakukan tanggal 1 April 2022. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu ada perhitungan dan pelaporan. Untuk menghitung PPNBM, terutama atas BKP yang tergolong mewah, perlu diperhatikan bahwa PPNBM hanya dipungut satu kali. PPNBM tidak dapat dikreditkan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang belum diperiksa dan belum menjadi unsur harga jual. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2002. Lalu perhitungan dan pelaporan. Cara menghitung PPNBM yaitu dengan mengalihkan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak atau harga jual barang. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual atas penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Lalu, sedangkan untuk membuat laporan PPNBM harus menggunakan formulir SPT masa PPN 1111. Selama masih berada dalam periode pajak yang sama, maka PPNBM tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Pelaporan PPNBM dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Lalu ada PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pengertian kegiatan membangun sendiri yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK /03/2012 Pasal 2 Ayat 3 adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak yang lain. Lalu tarif dan dasar pengenaan PPN membangun sendiri. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK /03/2012 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 bahwa
Satu, kegiatan membangun sendiri akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak. Yang kedua, dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Dan berikut adalah contoh perhitungan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Bisa diperhatikan sendiri. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi di daerah pabean. PPN dikenakan pada setiap pertambahan nilai dan dapat berlaku beberapa kali selama proses distribusi di daerah pabean. Pungutan dan penyetoran PPN dilakukan oleh pedagang, tetapi akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Tarif PPN berkisar antara 5 hingga 11%, sedangkan PPNBM memiliki tarif minimal 10 dan maksimal 200%. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.